Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dari kelas 2E, ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Miskin dan Si Kaya. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil. Pekerjaan sehari-hari mereka hanya menanam pohon pisang untuk dijual di pasar dan mendapatkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi mereka sangat bersyukur karena memiliki anak gadis yang sangat cantik. Ketika matahari sudah mulai terik, keluarga itu pun pulang untuk mengisi perut mereka yang kosong karena mereka sangat capek setelah menjaga tanaman mereka sehari-hari. Nah, ketika mereka sedang duduk, si anaknya berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sangat lapar. Kenapa hanya ada tempe dan nasi saja, Bu? Aku sangat ingin memakan makanan seperti orang kaya." Kemudian ibunya menjawab, "Sudahlah nak, makan apa yang ada. Bersyukur kita bisa makan hari ini." Itulah jawaban dari ibunya. Lalu si anaknya pun makan dengan perasaan yang sangat kecewa karena dia sangat berharap bisa memakan makanan yang sangat enak dan lezat setelah seharian membantu kedua orang tuanya di kebun. Lalu sang ayah pun duduk dan terdiam setelah mendengar percakapan antara sang ibu dan anak. Lalu dia berpikir bagaimana caranya bisa memberikan makanan yang enak dan lezat ke keluarga kecilnya itu. Nah, secara tidak sengaja keluarga ini pun melewati rumah saudagar kaya raya tersebut dan mereka tidak sengaja mencium aroma yang sangat enak dan lezat yang berasal dari rumah saudagar kaya tersebut. Lalu sang ayah berkata, "Bagaimana kalau kita makan di samping rumahnya saudagar ini saja? Dengan itu kita bisa makan dengan lahap karena mencium aroma yang sangat enak dan lezat itu." Nah, sang ibu dan anaknya pun setuju. Mereka makan walaupun di bawah pohon yang ada di samping rumahnya saudagar tersebut. Mereka cuma makan dengan tempe dan nasi saja. Mereka bisa makan dengan lahap karena mereka mencium aroma yang enak dan lezat itu yang berasal dari saudagar kaya raya. Nah, dari sana mereka setiap hari makan di bawah pohon yang berada di samping rumahnya saudagar kaya raya itu dan mengikuti kemana arah aroma yang enak dan lezat tersebut pergi. Pada suatu hari, si saudagar kaya raya ini keluar rumahnya dan di sana dia melihat keluarga yang miskin itu. Tetapi dia sangat curiga kenapa si keluarga miskin itu setiap hari berada di samping rumahnya dan mereka makan dengan lahap walaupun mereka hanya makan dengan tempe dan nasi saja. Nah, dugaan saudagar kaya raya ini pun benar. Ternyata mereka mencium aroma yang sangat enak dan lezat itu yang berasal dari rumahnya. Lalu si saudagar pun berkata, "Hei, kamu ngapain di sini? Ini rumahku. Kamu mencium aroma yang enak dan lezat itu yang berasal dari rumahku. Akan kutuntut kau dan akan kubawa kamu ke raja." Nah, ketika penuntutan sedang berlangsung, si raja pun sangat iba setelah mendengar penjelasan dari si miskin tersebut. Lalu si raja yang melunasi semua hasil tuntutan yang diajukan oleh saudagar tersebut. Ternyata si saudagar pun meminta 500 perak. Nah, lalu si raja memberi solusi kepada si miskin tersebut untuk mengubah nasib hidupnya yang miskin itu. Si raja menyuruhnya mengikuti semua apa yang dikerjakan, yang diusahakan oleh saudagar kaya raya. Di sana si keluarga miskin ini memulai usaha yang dilakukan oleh saudagar kaya raya tersebut atau mengikutinya agar mengubah nasib dia dan keluarga kecilnya. 1 tahun kemudian, si keluarga miskin itu sudah menjadi kaya raya atau bisa mengubah nasibnya yang dari nasib malang tersebut menjadi nasib yang bagus. Suatu hari, si keluarga kaya raya baru ini pergi ke rumah saudagar itu dan mereka hanya ingin membalas budi karena dari sana mereka bisa melihat
cara bekerja dan cara usaha agar mereka bisa menghasilkan ekonomi yang bagus. Akan tetapi si saudagar kaya raya dulu ini tidak terima karena usahanya itu diikuti oleh keluarga itu. Lalu mereka kembali ke kerajaan untuk menuntut si kaya raya baru itu. Setelah mereka melewati perdebatan dan perbincangan yang sangat panjang, kedua belah pihak pun setuju untuk menikahi anak mereka agar harta mereka bisa sampai keturunan ketujuh. Nah, dari sana mereka pun hidup dengan berdamai setelah mereka menikahi anaknya. Sekian cerita dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi. Dadah.